Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kalau boleh yang di belakang boleh maju ke depan 1 atau 2 bangku supaya kita boleh penuhi yang di depan dulu ya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah jamahan-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Kami percaya kami pulang tidak sama dengan seperti kami datang. Kami membawa pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, Tuhan, sukacita kami berlimpah di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kau sumber kebenaranku,
ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, mari kita beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Saat kita akan memberi persembahan yang pertama, mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan udah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Dan sebelum kami memberi, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini Tuhan. Biar apa yang kami tabur pada siang hari ini Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam satu nama, yaitu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Menggenggam
Apapun musim kami Tuhan, Engkau ada bersama kami. Biarlah kami hidup tenang bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami merasa tenang di depan-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja buat kami ya Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tenang bersama-Mu.
Di dalam Engkau Tuhan kami merasakan tenang. Di dalam Engkau Tuhan kami merasakan kedamaian, sukacita Tuhan. Damai sejahtera ada di dalam kami Tuhan. Setiap kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah pada siang hari ini. Di setengah waktu ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk hidup kami senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara semuanya. Selamat siang, shalom semuanya. Gimana siang hari ini? Sukacita di dalam Tuhan? Amin ya. Slide saya bisa ditampilkan. Ya, baik. Sebelum mungkin saya bahkan sharing ya, saya sedikit perkenalan. Mungkin ada beberapa teman yang sudah kenal dengan saya, tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan sedikit. Ya, nama saya seperti sudah ada di flyer, nama saya Ari Jaka Susena. Untuk pelayanannya saya biasa mendampingi anak-anak muda di Harapan Indah di Philadelphia Horizon. Harapan Indah kalau Horizon lagi. Di Philadelphia Harapan Indah. Kemudian untuk setiap harinya saya seorang guru ya, saya mengajar fisika di SMA di salah satu sekolah di Jakarta. Ya, itu saja. Kalau nanti terlalu lengkap, jadi kayak daftar riwayat hidup nanti ya. Nanti saya kirim lamaran nanti ya. Baik, tema kita pada siang hari ini saya ambilkan tinggal tenang dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Bro Joy ya, untuk menyampaikan sharing firman di sini. Saya berpikiran, saya berdoa sama Tuhan, saya sampaikan apa ya. Saya sempat menyampaikan salah satu tema yang lain. Kemudian hari Kamis kemarin ketika ada doa pengerja rayon, ya rayon 5, sepertinya Tuhan berikan saya rema yang lain gitu. Jadi akhirnya saya siapkan lagi tema khotbah yang lain gitu. Jadi tinggal tenang dalam Tuhan ini, tinggal tenang dalam Tuhan. Siapa yang gak mau tenang hidupnya? Gak mau tenang? Angkat tangan ya. Bro Nixon gak mau tenang ya? Oh gak fokus ya, mungkin tadi baru datang ya. Ya, kita semuanya pengen hidupnya tenang ya, hidupnya tenang. Ya, kalau ada sedikit jokes di pelajaran fisika, itu kan ada satu rumus nih, ada satu rumus ya. Kalau yang ada belajar fisika kan ada rumus P equals force divided by area, atau P sama dengan F bagi A gitu kan ya. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang atau permukaan. Jadi kalau hidup kalian nggak mau banyak tekanan, jangan kebanyakan gaya. Ya, karena berbanding lurus, semakin kalian saudara semua kebanyakan gaya, tekanannya itu semakin banyak. Jadi jangan kebanyakan gaya kalau nggak mau hidupnya banyak tekanan. Tetapi itu kan sebanding ya. Kalau di bawahnya itu per A, per area, luas penampang. Nah, kalau A-nya itu semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Ya, ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita membesarkan kapasitas kita, membesarkan iman kita, ya berapapun gaya yang menekan hidup kita merasa tekanan itu kecil. Karena kita mempunyai kapasitas yang besar, iman kita besar di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau hidup nggak mau banyak tekanan, perbesar kapasitas kita di dalam Tuhan. Iman kita berbesar. Boleh next? Nah, kita hidup kan maunya tenang, damai, enak, sukacita. Tetapi kenyataan sehari-hari apa yang terjadi? Mungkin ini ya, kita akan merasa stres, ya, doubts, fears, worries.
problems, setbacks ya, kemunduran. Atau kalau anak-anak sekarang apa? Anxiety. Ya, kita merasakan hidup kita ini serasa Tuhan kok banyak sekali ya tekanan ya, banyak sekali masalah membuat kita hidupnya menjadi ragu-ragu, mungkin apalagi desperate ya, putus asa, kita menjadi orang yang merasa kok saya hidup itu merasa aduh kayaknya lelah, capek, seperti ini ya. Karena ini kalau kita gabungan seperti orang, gambaran ini kan orang mendorong ini kayaknya berat semuanya dipikul sendiri. Nah itu mungkin kalau kita di luar Tuhan, ya kita akan merasakan hal yang seperti ini. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa nggak merasakan ini? Sebetulnya kuncinya sangat gampang sekali. Next. Nah, kuncinya adalah firman Tuhan. Kenapa? Pengertian yang benar tentang Alkitab atau firman Allah akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar itu seperti apa sih? Nah, kehidupan yang benar seperti apa kalau kita tadi merasakan khawatir, putus asa, mungkin mengalami kemunduran dalam hal kerohanian, mungkin kemunduran fisik juga ya, kalau udah semakin berumur pasti fisik kita mungkin juga mulai lemah. Tapi firman Tuhan itu sebetulnya kuncinya semuanya ada di firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan, ya kita nggak akan tahu kebenaran itu. Padahal di situ semuanya adalah kunci. Kunci bagaimana kita bisa mengalami tadi tenang. Ya, tenang di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara di sini mau mendapatkan kunci untuk mengatasi segala tantangan tadi, ini ada satu. Kita belajar firman Tuhan. Karena di situ ada kebenaran. Nah, seperti Daud mengatakan next. Mazmur 62, 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah keselamatan, gunung batu. Nah, kalau kita lihat gunung batu itu adalah tempat pelindungan. Kalau zaman dulu orang bertempur, kalau di lembah terbuka itu sudah mungkin udah kalah duluan ya. Karena dipanah musuhnya dari jauh udah langsung kena. Tetapi ketika mereka bersembunyi di gunung-gunung batu, nah itu ada tempat perlindungan. Itu kalau terjadi pertempuran. Sehingga setiap serangan si musuh bisa diantisipasi. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Next slide. Nah, ini adalah benteng. Nah, kalau kita melihat benteng pertahanan zaman dulu, ya kerajaan ke zaman dulu pasti akan membuat istana itu dikelilingi oleh benteng. Yang sekarang mungkin peninggalannya cukup masih megah, itu kan tembok Cina ya. Itu luar biasa, dia melindungi negaranya dengan benteng pertahanan yang luar biasa. Jadi benteng menimbulkan suatu pertahanan. Ya. Jadi untuk bertahan dari serangan musuh, orang zaman dulu membuat benteng. Ya. Kalau nggak ada benteng, maka yang terjadi adalah musuh gampang sekali menyerang. Ya, ini kalau ini di dalam satu kerajaan ya. Kalau tadi gunung batu itu ketika ada pertempuran di ruang terbuka. Nah ini bagaimana kalau ini seandainya rumah kita nih, rumah kita di dalam kita, rumah kita nggak ada bentengnya nih. Ya, kecuali kalau rumahnya klaster nggak ada pagernya mungkin. Tapi kan bentengnya ada satpam di luar ya. Ada satpam di luar. Ya. Nah, zaman dulu kerajaan harus membangun benteng untuk pertahanan. Nah, selain untuk pertahanan, dia sebagai tempat perlindungan, berlindung dari serangan musuh. Bagaimana benteng itu melindungi dari serangan musuh. Kalau kita lihat film-film yang klasik, film-film kolosal gitu, bagaimana sebuah kerajaan itu menyerang, ya, melewati bentengnya itu luar biasa. Ketika sudah tembus, yang terjadi adalah, ya, musuh gampang sekali masuk dan mengalahkan kerajaan itu. Nah, next slide. Tinggal tenang
Tinggal tenang bersama Tuhan berarti melepaskan kekhawatiran kita dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepadanya, kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau tinggal tenang, kita harus melepaskan kekhawatiran kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita, membuat benteng-benteng dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bisa mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya itu artinya apa sih? Sepenuhnya artinya, ya Tuhan, Engkau mau apa Tuhan, terserah hidup saya. Tentu saja kita akan banyak sekali mengalami kekhawatiran. Setiap orang pasti pengen hidupnya itu ya naik gitu kan ya, enak gitu. Tetapi kalau saudara-saudara semuanya hidupnya biasa-biasa aja, yang terjadi apa? Ada seru-serunya enggak? Enggak ada seru-serunya ya? Enggak ada seru-serunya. Tetapi kalau saudara-saudara semua di sini misalkan kita main ke Dufan deh. Di Dufan naik roller coaster yang naik, turun, muter-muter, diputar-putar atau kicir-kicir diputar-putar. Setelah selesai sampainya apa? Waduh, seru, sukacita banget. Tetapi kalau naik istana boneka ya, naik perahu, lihat lagu-lagu, serunya di mana? Bosan ya, bosan. Jadi hidupnya kayak nggak ada tantangan. Oh, hidupnya monoton, seru. Ya indah sih istana-istana boneka-boneka itu indah dilihat. Tapi setelah keluar, ya gitu aja, nggak ada dikduknya, nggak ada seru-serunya. Seperti itu. Ya. Tuhan itu unik ya, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau hidup kita lagi ada tantangan, ya percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ya sedikit kesaksian, mungkin waktu dulu ya. Saya juga pernah protes sama Tuhan. Waktu tahun berapa ya? 2008, ya saya kesaksian dikit. 2008, waktu itu saya masih ada di Rayon 1D ya di Sunter. Tapi rumah sudah di Harapan Indah. Tapi waktu awal-awal ke Jakarta, ya jadi kesaksian saya dari kota Solo, kemudian ke Jakarta mencari sesuap nasi ya. Mencari sesuap nasi dan mengejar cinta. Ya. Jadi waktu tahun 2008 itu saya masih pelayanan di Sunter, daerah Sunter. Saya di Harapan Indah. Kebetulan di Sunter saya juga mendampingi anak-anak muda ya di youth di sana. Waktu itu anak saya yang cewek, ini anak saya yang cowok, yang kecil, yang gede sekarang kelas 12. Waktu itu yang cewek umur 2 tahun 2008. Waktu itu mau ada acara retreat atau camp gitu ya. Jadi ya saya dan anak-anak muda di sana latihan ya untuk latihan musik gitu biasa ya. Latihan musik setelah ibadah. Setelah itu pulang. Ya, waktu itu naik motor. Ya, naik motor sampai di daerah Cakung ya, depan Jakarta Tunggal Steel situ. Istri saya gendong anak saya yang masih 2 tahun. Kain jariknya itu kelilit sama rantai sepeda motor. Dan akhirnya anak saya kelempar ke tengah jalan. Mungkin saudara-saudara semua yang tahu Jalan Raya Cakung itu ramainya seperti apa ya. Jadi waktu itu, waduh, saya protes sama Tuhan nih. Ini habis pelayanan loh Tuhan. Habis pelayanan saya pulang dari Sunter ke Harapan Indah. Ini gara-gara kain jariknya ini, yang kain gendongnya itu terlilit rantai motor, anak saya kelempar di tengah jalan dan anak saya itu seperti nggak gerak, diam atau tidur gitu. Diam, udah saya nangis, istri saya yang nangis ya. Saya cuman saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya berdoa dalam hati, sambil cari solusinya gimana. Beberapa orang tambah bikin deg-degan tuh, satpam depan Jakarta Tunggal Steel itu juga ngomong, kemarin juga ada yang jatuh langsung meninggal, tambah tidak menguatkan tapi tambah bikin deg-degan. Kemudian di situ kan rumah sakit agak tanggung ya kalau di daerah situ ya.
saya kemana, mau bingung mau pilih rumah sakit mana, dan saya termasuk agak baru kan ya di Jakarta, saya baru 2005 di Jakarta, belum gitu hafal rumah sakit, saya tahunya rumah sakit Citra gitu kan ya, udahlah rumah sakit Citra aja yang searah rumah gitu kan ya, searah rumah. Akhirnya dibantu orang stopin taksi, motor saya harus dibetulin dulu, karena tadi kain jaritnya itu kelilit ke dalam rantai itu susah juga ngeluarinnya. Nah akhirnya bisa clear, taksinya itu udah dipesan, bang pokoknya kenceng ini darurat habis jatuh. Nah setelah di Citra langsung di MRI sambil waduh, ya itulah gunanya kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jadi saya cuma bisa menangis, saya berdoa, berbahasa roh, semua ayat-ayat Alkitab yang pernah saya ingatkan keluar semua, bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan saya, Tuhan itu mampu melakukan mujizat dan semuanya. Puji Tuhan, setelah keluar hasilnya keluar, ternyata tidak ada apa-apa, cuma lecet sedikit aja. Puji Tuhan, itu luar biasa sekali. Itu pengalaman yang sampai sekarang kalau saya ingatkan anak saya itu, kamu itu hidup itu kasih karunia Tuhan. Kamu kelempar dan di jalan yang ramai segitunya ya, di jalan ramai segitunya, ternyata Tuhan masih melindungi. Nah itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Ya. Nah, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Next slide. Bisa diklik, ada sedikit klip. Вспоминаю детство, помню наше место. По 16 стали целоваться, ты взяла мою футболку. Это мне тут толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся от детства? Помню наше место. По 16 стали целоваться, ты взяла мою футболку. Это мне тут толку, это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Never lie late. Never lie late. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. По 16 стали. Ya, ini saya ambil, ini ada anak kecil ini buta. Ya, anak kecil ini buta. Dia diajak main orang tuanya ke dermaga di tepi laut gitu ya, di tepi laut. Dia nggak ngelihat. Tetapi kalau kita lihat, tadi anak itu tersenyum sukacita. Dia lari aja. Kemudian ketika dia diputar oleh ayahnya, dia malah ketawa-ketawa. Ya, dia malah ketawa-ketawa, dia penuh sukacita. Padahal kalau dia bisa lihat, mungkin dia akan melihat bahwa ketika ayahnya tadi melepas pegangannya, maka dia akan kelempar ke laut. Nah, ketika kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, mungkin kita bisa seolah-olah seperti anak kecil ini. Kita berpegang sepenuhnya pada Tuhan, Bapa kita. Jalan di depan kita buta, kita nggak tahu di depan itu ada apa sih. Ya. Ini sampai sekarang pun kita semua nggak tahu di depan itu ada apa. Ya, tapi kita percaya bahwa di depan itu ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Amin. Amin. Nah, next slide. Seperti Mazmur mengatakan, ya, Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, ini janji Tuhan. Ya, yang ngomongkan adalah Daud. Ya, Daud banyak sekali mengalami ketika dia masih kecil, ya, dia diremehkan, kemudian ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, bahkan dia mau dibunuh Saul, dan bahkan dia mau dibunuh anaknya. Tetapi Daud tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik pada hidupnya. Nah, bahkan dia bisa mengatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ketika Daud diam di hadapan Tuhan, maka dia merasakan kedamaian, sukacita yang benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tetap tinggal tenang di dalam Tuhan? Next slide. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 62:9 mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya,
Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Daud pada masa kecilnya sudah biasa memuji Tuhan. Buktinya apa? Ketika Saul kerasukan setan, Daud kan dipanggil untuk main apa? Main kecapi ya. Dipanggil untuk main kecapi sehingga roh jahat itu keluar dari Saul. Nah, dia terbiasa memuji Tuhan. Ya, ketika dia dipercaya hanya untuk mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, sambil mengembalakan dia tetap memuji Tuhan. Di kalimat itu ada kata sela. Ya, sela atau selah. Nah, sela lah ya gitu ya. Nah, saya cari dari beberapa referensi ya. Selah itu berarti berhenti sejenak. Merenungkan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu apa? Percayalah kepadanya setiap waktu. Nah, bagaimana hidup Daud itu dia merenungkan kebaikan Tuhan, sela dulu, berhenti dulu, istirahat dulu. Seperti halnya di dalam pelayanan kita atau kehidupan kita. Kalau kita hidupnya terus-terusan tidak ada istirahat, yang terjadi apa? Capek, ya bisa KO duluan ya. Makanya Tuhan aja memberikan hari Sabat untuk istirahat, ya bukan Tuhan untuk istirahat. Jadi kita butuh sela. Kita butuh waktu untuk berdiam diri, untuk bersaat teduh. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Di mana saja, di mana saja. Di setiap saat kita bisa memuji Tuhan, kita muji Tuhan. Ya, di rumah saya dan anak-anak, ya seperti himbauan Pak Samuel ya, setiap jam 9 kita berdoa bersama. Di rumah saya juga dengan istri dan anak-anak, kita bikin mesbah doa setiap jam 9. Ya kalau misalkan agak pulang malam ya kita lebih pulang malamnya agak malam sedikit, tapi kita rutin untuk membangun mesbah doa. Nah, kita bangun hidup yang intim dengan Tuhan, karena di dalam intim dengan Tuhan itu ada sukacita senantiasa. Saya kalau malam senengnya kan kalau First Media itu kan ada channel-channel rohani ya, ada channel-channel rohani, beberapa channel rohani. Saya senang dengerin lagunya. Ya malam saya kadang dengerin sambil menikmati, ikut menyembah. Ya ada beberapa channel kan ada apa praise, ada GMS, ada shine, ada like gitu kan ya. Saya sering dengerin pujian, dengerin khotbah, menikmati. Jadi ketika ada pujian, ada firman, itu memberi kekuatan pada kita. Walaupun khotbahnya mungkin sepertinya seolah-olah ayatnya sama gitu ya. Oh ayat ini udah pernah saya dengar, ini saya udah dengar. Kan Alkitab itu dari dulu kan isinya seperti itu kan, nggak berubah-ubah kan ya. Tetapi setiap kita membacanya atau bahkan setiap pembicara yang membawakan firman, itu memberikan rema yang berbeda-beda, membuat hidup kita itu merasa dikuatkan. Oh seperti ini ya, ternyata ada dapat hal yang baru. Padahal ayat ini sudah dibaca berulang-ulang. Nah, jadi bangunlah hidup yang intim dengan Tuhan, dengan pujian, penyembahan. Bahkan ketika di kendaraan pun kita bisa muji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, walaupun sambil nyetir nggak harus sambil merem ya, tapi tetap intinya hidup kita itu terus pada Tuhan. Sehingga ketika di jalan itu kan banyak sekali kalau saya bilang itu ya, isinya Ragunan banyak gitu ya. Ada orang mau serempetan sedikit A, mau serempetan sedikit B. Ya. Tapi ketika kita hidup intim dengan Tuhan, kita muji Tuhan, kita nggak akan ada kata-kata kotor. Ya, kalau saya misalkan lagi di kendaraan mau diserempet orang atau ngeliat ada orang itu paling gemes aja gitu lah ya. Kalau orang sampai gitu, misalkan apalagi kan motor gitu ya. Udah gini tiba-tiba nongol di ya, ini kalau nggak dikasih jalan, kita sendiri yang disalahin, ketabrak. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, ya, kata-kata makian, kata-kata jorok itu susah untuk keluar ya.
Karena kita udah terbiasa mengatakan puji-pujian, seperti itu. Ya. Yang kedua, next. Baca dan renungkan dan lakukan firman Tuhan. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita mau tinggal tenang dalam Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Karena di situ semuanya ada. Karena firman Tuhan Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah sendiri. Kita nggak akan pusing-pusing lagi, karena semuanya janji Tuhan sudah ada di situ. Bagaimana mendidik orang, semuanya ada di situ, semuanya. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Nah, kita perlu belajar. Ya, perlu belajar. Zaman sekarang kan banyak sekali platform-platform yang kita bisa belajar ya, dari Instagram, dari TikTok, ya dari YouTube, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk mengupas firman Tuhan. Ya, cuman hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita dapat yang salah ya. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang ternyata melenceng dari kebenaran Alkitab. Seolah-olah itu ngambil dari ayat Alkitab, tetapi hanya secomot-secomot. Ya, nggak utuh. Ya ini yang perlu kita hati-hati. Jadi baca, renungkan, dan lakukan. Supaya ya, hidup kita jadi hidup benar. Kalau hidup kita benar, kita tenang kok. Ya, seperti kalau di sekolah, kalau murid-murid mereka benar, kalau ujian nggak nyontek, ya mereka nggak akan deg-degan kan ya. Ya, mungkin yang punya pengalaman waktu sekolah, ya ketika mau nyontek itu udah sih deg-degan sekali tuh. Tapi kalau hidup kita benar, pasti ya biasa aja. Anggap aja misalnya di jalan lah ya. Di jalan kalau kita benar, misalkan naik motor, pakai helm dan sebagainya lengkap, ketika ada razia, ya udah, minggir aja kan. Ditanya polisi, SIM, STNK semuanya lengkap, ya udah kan. Tapi bagaimana kalau kita nggak lengkap, kita nggak benar? Pasti udah ketakutan sekali ya. Ketakutan, aduh, ini gimana nih, nanti mau putar balik atau mau nembak polisinya, maksudnya nembak dalam artian mau ajak damai dan sebagainya. Kita akan ketika melakukan satu hal yang salah, biasanya akan ada kesalahan yang lain. Ya. Biasanya kan ada kata, kalau sekali berbohong, untuk menutupi satu kebohongan, ada bohong-bohong yang lain. Jadi banyak bohongnya, bukan sedikit bohong ya, tapi banyak bohongnya ya. Jadi, marilah kita lakukan firman Tuhan untuk hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Supaya nggak ada ya, kesalahan, nggak ada bohong-bohong kecil, jadi nggak bohong besar seperti itu. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita percaya sama Tuhan dengan mengandalkan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Setiap kita merasakan galau, kita merasakan nggak kuat. Ya seperti tadi kesaksian saya tadi, saya nggak bisa ngapain ketika anak saya tadi sudah jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bisa berdoa berbahasa roh, menyerahkan semua sama Tuhan. Tuhan, Kau yang berkehendak, Kau yang mampu melakukan segala sesuatunya. Nah, karena Roh Kudus juga akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa saja sih? Ya janji keselamatan, damai sejahtera, memberikan kekuatan dan sebagainya. Ya, kalau ada Roh Kudus diam di dalam kita, maka akan ada ketenangan di dalam kita. Ya. Yang terakhir, yang keempat, ibadah dan persekutuan dengan orang-orang percaya. Ayatnya di Ibrani 10:25 di next. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang.
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ternyata ibadah, persekutuan dengan orang percaya itu sangat penting untuk kita boleh tinggal tenang di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa belajar sesuatu itu otodidak sendiri. Kita butuh orang-orang yang beri kekuatan kepada kita, ya hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir di sini, itu beri kekuatan kepada kita. Ketika kita ibadah ada teman-teman ya, ada teman-teman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Coba waktu online dulu, waktu COVID, ya. Saya waktu COVID sepertinya cuma nonton. Rasa sukacita, iya memuji, menyembah, tapi kayaknya atmosfernya mentok di plafon rumah, nggak sampai ke awan-awan ya, nggak sampai, kayaknya Tuhan ini nggak ada ini nih, aduh pengen banget sih untuk datang beribadah, ya pengen sekali datang beribadah, karena ketika hanya melihat satu video, ya walaupun saya sudah taruh di TV supaya gede, kasih speaker biar suaranya kenceng, tapi ya beda banget dengan ketika kita datang ibadah di gereja seperti ini ya, beda banget, ya. Kemudian persekutuan dengan orang-orang percaya, ya tadi makanya jangan diri di pertemuan ibadah, termasuk cool kalau ada ya, ada cool kan di sini ya, Community of Love ya, ikuti kelompok-kelompok sel, ikuti kelompok-kelompok, ya. Waktu saya pindah pelayanan dari Sunter ke Harapan Indah, waktu itu kan waktu di Sunter saya juga ada kelompok dulu namanya FA ya, Family Altar ya. Nah, ketika pindah ke Harapan Indah, memutuskan Harapan Indah, saya nggak punya komunitas. Saya sama istri saya kering banget ya rasanya ya, kering banget, kayaknya nggak ada teman-teman yang menguatkan, nggak ada yang teman bisa buat kesaksian, curhat dan sebagainya, itu nggak ada. Tetapi ketika saya sudah menemukan komunitas, kita ada sesuatu tadi yang kosong itu terisi. Jadi saudara-saudara kalau belum mengikuti komunitas ya, komsel atau di tempat kita ini, bergabunglah. Karena di situ kita akan menemukan sukacita sendiri di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau di kan kita nggak akan ngomongin yang gosipin orang kan ya. Kita ngomonginnya firman Tuhan. Ya, kita ngomonginnya firman Tuhan. Ngomonginnya misalkan ada masalah pun basicnya adalah firman Tuhan. Nggak akan ngomongin ke yang hal-hal yang lain. Seperti itu. Nah, jadi 4 hal tadi yang perlu kita siapkan ketika kita tinggal tenang di dalam Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, baca renungkan firman Tuhan, andalkan Roh Kudus, dan jangan menjauhi ibadah. Ya. Datanglah ibadah dan persekutuan orang-orang percaya. Next slide. Ya. Ini kalimat terakhir ya. Abiding in God does not mean there will be no storm in our lives, but it means trusting that He is with us in the midst of the storm, and that we will emerge stronger and grow through it. Ya, tinggal di dalam Tuhan tidak berarti kita itu nggak ada badai, tidak mengalami masalah. Tetapi apa? Dengan percaya bahwa ketika kita ada di tengah badai, kita akan muncul ya, lebih kuat dan bertumbuh melewati itu. Ya. Jadi ketika kita ada badai, ada masalah, ada persoalan, Tuhan mengizinkan itu supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi pemenang. Kalau tidak ada perlombaan, tidak ada pertandingan, maka yang terjadi, ya kita hidup biasa-biasa aja. Tetapi ketika ada badai, ya, ketika ada pencobaan, dan kita bisa melewatinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Ya, seperti tema yang diberikan oleh Pak Niko pada kita, tahun ini adalah bangkit jadilah pemenang. Ya, kita akan menjadi orang-orang pemenang ketika kita bisa mengalahkan setiap pencobaan itu. Jadi hidup kita ini bukan tidak ada masalah. Ya.
hidup tidak ada masalah. Kalau mau nggak ada masalah, berarti udah nggak hidup lagi ya. Baik, saya undang pemain musik, WL Singer. Biarlah lewat renungan kita pada siang hari ini, kita boleh merenungkan kasih Tuhan. Apapun masalah di dalam hidup kita, yakinlah bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja, maka kita merasakan tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Biarkan musik nyanyikan lagu ini, kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, renungkan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita banyak masalah, kita mengalami kekhawatiran. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan, di dalam tinggal tenang di dalam Tuhan, itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Serahkan semuanya pada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, karena hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Kita akan pujian sekali lagi. Hanya dekat Allah.
nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, oh sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Iralamaya sondaralamaya sideralamaya sideralamaya. Iralamaya sondaralamaya sideralamaya. Kau sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Urapi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang beri kekuatan kepada kami. Biarlah setiap kami Tuhan yang saat siang hari ini mungkin datang dengan kekhawatiran, kami datang dengan keputusasaan, tapi kami mau tinggal tenang dekat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan kami menemukan sukacita, bahkan Engkau berikan kami jalan keluar dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Engkau memberkati Bapak Ari Jaka ya Tuhan, berkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan, sertai dia Tuhan dengan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarkan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu, biar apa yang kami dengarkan menguatkan setiap kami ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita angkat. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur ya Tuhan buat kesempatan saat ini ya Tuhan, kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Engkau berkati apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, kuliah maupun yang bersekolah ya Tuhan. Biar berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Wajah.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Gembala Jemaat, seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Ari Jaka Susena yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 23 Juli 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat. Ibadah 1 kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Ibadah 2 dan 3 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Sitorus. Dan ibadah keempat kita akan dilayani oleh Evangelis Andi Ono di Hotel Horizon Bekasi. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu. Sesi 1 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan sesi 2 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Untuk ibadah remaja yang di Lighting Inka diadakan setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Kami terus menghimbau agar setiap jemaat Tuhan dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama dilakukan setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing, berdoa bagi pribadi, keluarga, gereja, bahkan kota dan bangsa kita. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Azusa Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Untuk informasi link dan password, jemaat Tuhan dapat meminta dalam petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat, pengerja dan jemaat Tuhan GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Untuk informasi kegiatan gereja, jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon Bekasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman tambahan, mari saya mengundang untuk teman-teman rekan Bapak Ibu semua bisa bergabung dalam komunitas olahraga yang diadakan. Mungkin koordinatornya lagi nggak datang hari ini ya, dengan Bang Leo ya. Nanti bisa bersama-sama untuk bergabung. Ayo kita sama-sama berkomunitas lagi, kita sama-sama mengaktifkan lagi komunitas kita supaya dalam setiap minggu tuh kalau kita beribadah tuh ya Bapak Ibu rekan-rekan, kita can't wait gitu ya, kalau orang bule itu ngomong can't wait gitu, kita menunggu-nunggu ibadahnya minggu depan gitu, apalagi minggu depan ada Ko Andi yang akan bawa firman Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya di sini juga kalau dilihat dari wajah-wajahnya nggak ada jemaat baru ya yang hadir siang hari ini. Baik, itu aja pengumuman. Ada tambahan lagi mungkin? Sudah? Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah Raya 4 yang kami sudah lakukan siang hari ini. Kami percaya di mana Engkau hadir, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada pemulihan, di situ akan ada keajaiban yang kami terima ya Bapa. Untuk berkat rohani, berkat jasmani yang sudah Engkau sediakan bagi kami dalam setiap hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak perlu khawatir dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami ya Bapa. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah, jemaat-Mu yang sudah setia Tuhan, hadir di ibadah raya keempat. Biar Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, di GBI Philadelphia Horizon ini Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus, baik rekan-rekan kami yang tidak bersama-sama dengan kami siang hari ini, kami doa bagi mereka Tuhan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam kesulitan Tuhan, mereka yang sedang ada dalam masalah, Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami minggu depan Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan,
Siang hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucapkan shalom untuk bangsa Indonesia, shalom untuk kota Bekasi, kota di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa negara kami, atas kota kami ya Tuhan. Seluruh pemerintahan yang ada Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah seluruh pemerintahan ada boleh memimpin bangsa negara dan kota kami dengan roh yang takut dan gentar kepadamu ya Tuhan. Akan ada pemulihan bagi bangsa kami. Kami tak perkatakan Tuhan bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemilu yang akan diadakan tahun depan Tuhan. Kiranya ya Bapa Tuhan dahului, Tuhan campur tangan, Tuhan akan perbuat yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan memilih Tuhan para pemimpin bangsa negara kami Tuhan yang takut dan gentar kepadamu, yang merupakan wakilmu Tuhan untuk meneruskan Tuhan estafet pemerintahan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan janji firman-Mu ya dan amin. Engkau akan memulihkan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Samuel Harnadi, beserta dengan wakil-wakilnya Tuhan. Baik Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko dengan wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Mereka adalah orang-orang kudus-Mu Tuhan. Mereka adalah imam-imam Tuhan, para pembina rohani kami. Kiranya Tuhan menaruhkan visi dan misi yang selalu baru Tuhan bagi mereka. Supaya Tuhan hikmat marifat-Mu turun atas mereka dan mereka boleh Tuhan Yesus membawa perubahan khususnya bagi kehidupan kami Tuhan, para sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah keempat selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ibadah-ibadah yang akan dilakukan minggu-minggu berikutnya Tuhan. Kiranya Tuhan dahului, Tuhan campur tangan, bahkan Tuhan kami minta Tuhan jiwa-jiwa, kami minta jiwa-jiwa Tuhan untuk memenuhi setiap kursi-kursi yang ada Tuhan. Bersama-sama dengan kami menaikkan pujian, penyembahan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami Tuhan, pakai kami seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan di gereja ini untuk memiliki hati yang rindu Tuhan untuk jiwa-jiwa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang Tuhan mengasihi Engkau melebihi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh pelayan-pelayan-Mu juga yang sudah melayani baik ibadah 1, 2, 3, 4 Tuhan, sekolah minggu Tuhan di IG Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Allah kami hebat. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah kami adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami boleh tetap Tuhan beriman sungguh hanya kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang memberikan kami kemenangan setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Siang hari ini Tuhan, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat damai sejahtera dengan iman dan kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di kali yang kedua. Terima berkat Tuhan siang ini, hari ini sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.